Salam masyarakat sadar wisata. Kita sekarang berada di kawasan Telaga Sunyi. Ini dengan Mbak Sista ya, Mbak Sista. Ini Telaga Sunyi ini merupakan kawasan milik perhutani ya? Iya, milik perhutani. Nah sekarang mulai kapan untuk mulai dikelola sebagai bagian untuk pariwisata? Oke, baik Bapak. Telaga Sunyi ini kita dalam pengelolaan PT Pallawi, di mana PT Pallawi itu merupakan anak perusahaan perhutani Bapak. Kurang lebih di tahun 2002 itu sudah dikelola oleh PT Pallawi. Nah ini yang mau dikembangkan apa? Ini karena alamnya bagus, lingkungannya bagus, kondisinya juga luar biasa. Ini kalau didengar ada suara sungai juga, sungai alam. Saya kira ini juga menjadi suatu objek wisata yang bagus ya. Ini pohonnya ini kan pohon damar, ada pohon macam-macam ya. Pinus. Agatis ya, ini agatis. Agatis. Agatis itu agatis bahasa Latinnya damar itu. Kita semua tahu bahwa dengan membangun masyarakat sadar wisata itu kita akan menanamkan, menumbuh kembangkan kecintaan, kebanggaan akan tanah air dan lingkungan kita, begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Nah, sadar wisata tentu kita harus bisa mengemas, bisa memaknai, bisa memarketingkan. Nah ini Mbak Sista pengalamannya apa? Moga Pak sambil cerita jalan. Ya, baik. Jadi memang kami mempertahankan untuk kondisi alam yang ada di Telaga Sunyi, Pak. Kami tidak terlalu banyak membuat wisata buatan sebagai bentuk penyeimbang alam. Kemudian di sini kan fungsi airnya juga bagus, Pak, dan digunakan untuk sumber air masyarakat setempat dari gunung, dari desa sampai ke kota itu seperti itu Pak. Jadi kami mempertahankan kondisi alam kondisi yang masih, airnya yang sangat luar biasa, ya, alami betul. gitu, dari air gunung gitu. Iya betul. Jadi air di Telaga Sunyi ini itu memiliki kemurnian atau mengandung mineral Bapak. Memang seger sekali. Kemudian jika ini kebetulan kan karena hujan Pak, jadi mungkin agak kurang jernih, tetapi masih tergolong jernih sini Pak. Tapi kalau misalkan kemarau itu bisa sampai kelihatan warnanya itu hijau itu seperti itu Pak. Seperti hijau ya, karena ya, memang kan mungkin ada endapan-endapan lain gitu yang mempengaruhi ya, kejernihan air. Kalau kita lihat situasi dan kondisi seperti ini, saya kira infrastruktur dan juga sarana prasarana pendukung juga perlu dikembangkan. Tidak hanya seperti ini, karena ini sangat luar biasa dan sebetulnya tidak jauh dari kota. Nah, namun kita memang harus promosi yang cukup gencar, cukup besar untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak hanya kaya tapi juga indah, kan begitu Mbak? betul. Nah, sekarang kawasan ini sebenarnya masyarakat boleh masuk, boleh menikmati di sini. Ini pengelolaannya dengan sistem manajemen bagaimana, Mbak? Iya, kami untuk masuk di sini ya kita ada tiket Pak di depan. Memang semua yang masuk di sini harus membayar tiketing. Itu seperti itu. Waktunya ada asuransi di dalamnya Pak. Jadi ada jaminan asuransi karena ini wisata alam gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa terprediksi, tapi kami pun tetap membuat seperti himbauan-himbauan ketika cuaca hujan, kemudian mendung, kemudian misalkan memang tidak kondusif untuk didatangi, kami sudah memberikan informasi Pak. Seperti banjir seperti itu kami langsung menutup gate di depan. Itu bisa banjir di sini juga? Bisa Bapak. Ini kalau hujan itu air sampai masuk ke sini Pak. Sampai ke kawasan ini? Sampai masuk ke kawasan ini. Jadi sampai ke sini. Oh. Kalau hujan dan arusnya deras ya, gitu jadi ya? Hujan deras itu bisa sampai ke sini. Itu seperti itu. Ini malah jadi sungai ya, ini sungai sendiri. Iya. Jadi Telaga Sunyi ini memiliki eksotika yang luar biasa Bapak. Ada kita ngelihat batu-batunya Pak. Batu-batunya itu memiliki keindahan. Oke ya. Kemudian nanti batunya nih, memang bentuknya bukan batu gunung berapi ya, tapi batu-batu alam. Iya. Kalau kami bilang di sini kami melarang mandi Pak. Maksud kami adalah melarang mandi, biasanya kan mandi menggunakan sabun atau shampoo, karena ini airnya digunakan oleh masyarakat untuk supaya tidak tercemar gitu. Tidak tercemar. Jadi kami mengatakan seperti itu Pak. Tapi kalau sekedar untuk merasakan kesegaran air di Telaga Sunyi, kami masih bisa mengizinkan. mempersilahkan mereka itu seperti itu.
Ya, ini karena memang situasi dan kondisi yang harus tetap dirawat. Nah, kita harus menjaga lingkungan kita, lingkungan alam yang indah ini, yang luar biasa. Tentu ini aset yang sangat berharga buat kita. Dan sekali lagi nih Mbak Sita, ini ada untuk closing di Telaga Sunyi, apa yang ingin disampaikan? Yang jelas kami menghimbau untuk semua masyarakat baik yang ada di Purwokerto maupun di seluruh Indonesia bahwa kita di Banyumas, khususnya di Baturaden, itu memiliki salah satu keindahan alam yang luar biasa yang masih tersembunyi, istilahnya seperti itu Pak. Itu ada Telaga Sunyi, masih perawan lah istilahnya gitu. Belum terlalu diekspos, tapi ini sangat luar biasa dan mudah dijangkau, dekat dari kota. Betul. Ya, itulah Telaga Sunyi yang memang harus kita beritahukan, informasikan kepada seluruh warga masyarakat bahwa aset utama bangsa ini adalah bukan hanya kekayaan, tapi juga keindahan. Saanane, saisane iso kanggo urip lan nguripi.